وشق البحار. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT pada kesempatan petang hari ini setelah kita melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dan kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah sahabat, membahas tentang riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika membaca buku ini lumayan panjang juga ya tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq ini gitu. Kemudian sebenarnya kalau kita ambil faedah satu persatu itu sangat banyak sesuatu yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau, baik beliau sebelum Islam ataupun setelah Islam di kota Mekah, dan bahkan ketika beliau hijrah di kota Madinah sampai beliau sebagai khalifah yang pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Banyak hal-hal yang bisa kita petik pelajaran dari kehidupan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pantaslah beliau sebagai orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebagaimana udah kita sampaikan di awal-awal pembahasan tentang Abu Bakar As-Siddiq ini, bahwasanya beliau itu merupakan sosok yang memiliki kelebihan banyak hal gitu. Beliau adalah orang yang berwajah tampan, berkulit putih. Kemudian dari kepribadian beliau juga beliau memiliki kepribadian yang sangat baik. Dari segi atau dari sisi nasab, beliau juga merupakan dari keturunan Quraisy, yang mana suku Quraisy atau kabilah Quraisy itu merupakan suku yang sangat dimuliakan di bangsa Arab pada saat itu. Dan memang Nabi Muhammad SAW pun merupakan dari keturunan Quraisy. Kemudian oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat julukan Al-Atiq. Itu diberikan kepada beliau karena kelebihan yang beliau miliki, baik secara fisik yang diciptakan oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau, ataupun secara akhlak dan keturunan yang merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Kemudian sebagaimana beberapa hari kemarin kita sampaikan, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau merupakan orang yang senantiasa hadir di saat atau beliau itu selalu hadir di saat-saat yang tepat. Nah, kita pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tegarnya Abu Bakar As-Siddiq menghadapi musibah. Dan kita ketahui bahwasanya musibah yang paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah apa, Yuflih? Musibah yang paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin, ya, yaitu meninggalnya Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan musibah yang sangat besar yang dihadapi oleh kaum muslimin. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun sempat goyang ketika itu, karena begitu besarnya musibah yang beliau hadapi pada saat itu, yaitu kematian Nabi SAW. Dan kita ketahui ya, memang kalau seandainya seseorang mendapatkan sebuah berita yang
berita buruk atau berita duka. Kemudian berita itu pun datang secara tiba-tiba yang mereka tidak sadar atau seseorang itu tidak sadar mendapati berita tersebut, maka ya nama seorang manusia itu bisa jadi berbuat sesuatu yang di luar dugaan gitu, di luar kontrolnya dia. Itu juga menimpa pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau sempat naik ke atas mimbar Masjid Nabawi, kemudian berkhutbah atau menyampaikan kalimat kepada manusia pada saat itu, yang mana kalimat itu menunjukkan kegoncangan yang dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berbeda dengan keadaan yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menghadapi musibah yang terbesar ini. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita mengambil pelajaran ya dari kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau menyikapi musibah yang sedang dialami oleh dirinya dan oleh kaum muslimin secara umum pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah SAW menderita sakit di akhir-akhir kehidupan beliau SAW, Abu Bakar As-Siddiq menyempatkan diri untuk datang ke rumah Rasulullah SAW untuk menjenguk beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun meminta izin untuk pergi. Dan setelah perginya Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq pun mendapatkan kabar duka tersebut, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kemudian tanpa pikir panjang, maka Abu Bakar As-Siddiq pun kembali untuk mendatangi rumah Rasulullah SAW. Dan beliau dapati bahwasanya manusia telah mulai banyak berkumpul di sekitar Masjid Nabawi, dan beliau meminta izin kepada anak beliau, putri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, untuk masuk ke dalam rumah atau ke dalam tempat di mana Nabi Muhammad SAW disemayamkan ketika itu. Kita lihat ya, walaupun anak beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau tetap berusaha untuk menegakkan adab yang baik kepada orang lain, walaupun kepada anak sendiri. Beliau tetap berusaha untuk minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah, padahal anaknya sendiri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan kepada Abu Bakar untuk masuk. Kemudian beliau dekati jenazah Nabi Muhammad SAW yang telah ditutupi oleh kain. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka kain penutup muka Rasulullah SAW dan mencium beliau SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Engkau, wahai Rasulullah SAW, memiliki aroma engkau itu sangat harum, baik ketika hidup ataupun setelah meninggal." Jadi aroma tubuhnya Rasulullah SAW itu sangatlah harum. Bahkan ada suatu riwayat disampaikan bahwasanya ada salah seorang sahabat yang pernah mengelap keringatnya Rasulullah itu untuk dijadikan wangi-wangian gitu. Masya Allah ya. Itu kesempurnaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun berusaha untuk menenangkan kondisi manusia pada saat itu. Bahkan beliau dapati manusia pada saat itu terpecah, maksudnya ada yang menerima kebenaran berita tersebut, dan ada juga sebagian manusia pada saat itu yang
masih goncang, ragu untuk menerima berita tersebut. Bahkan Umar bin Khattab pun termasuk orang yang ragu dengan berita tadi, sampai keluar dari ucapan Umar bin Khattab itu bahwasanya nanti beliau Nabi Muhammad SAW akan kembali bangun. Jadi Umar bin Khattab itu nggak sadar atau belum yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW pada saat itu telah meninggal dunia. Bahkan beliau sempat mengatakan juga, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah meninggal, maka akan aku potong kaki dan tangannya. Ya, memang ya, kita lihat karakter Umar bin Khattab itu memang orang yang keras atau tegas seperti itu. Kalau beliau tidak setuju, dia mau ada sesuatu, beliau minta izin, ya Rasul, izinkan aku menggal leher orang ini gitu. Ya memang karakter beliau seperti itu. Maka ketika beliau menghadapi berita bahwasanya Nabi SAW telah meninggal pun sempat keluar dari mulut beliau bahwasanya beliau tidak yakin. Beliau akan berkata nanti Nabi Muhammad SAW akan kembali bangun gitu. Dan beliau menyampaikan barang siapa yang mengatakan Muhammad itu telah meninggal, maka akan aku potong tangan dan kakinya. Ini bentuk bahwasanya ketika itu Umar bin Khattab pun tidak bisa menerima kabar tersebut. Ya mungkin sesuatu yang manusiawi ya. Ketika ada manusia atau ada seseorang ketika ada pihak keluarganya yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, ataupun orang yang terdekatnya yang meninggal, orang yang sangat dicintainya itu meninggal, ada terkadang kita lihat manusia yang terkadang berbuat sesuatu yang di luar kewajaran gitu. Namun tentunya bagi orang yang berada di sekitar orang yang dalam keadaan tadi berusaha untuk menenangkan orang yang sedang mengalami atau mendapatkan musibah seperti itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun keluar dan menuju Masjid Nabawi, dan di saat itu Umar bin Khattab masih berada di atas mimbar Masjid Nabawi. Beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk turun dan beliau pun naik ke atas mimbar. Abu Bakar As-Siddiq pun menyampaikan pada manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka pada hari ini Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi kalimat ini mulailah menyadarkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq pun melanjutkan pembicaraan beliau dengan menyampaikan ayat Al-Quran, innaka maitun wa innahum maitun. Mulailah Umar bin Khattab sadar dengan apa yang telah terjadi pada saat itu. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya memang Abu Bakar As-Siddiq itu senantiasa hadir di saat-saat yang tepat. Atau kemarin kita sampaikan bahwasanya beliau senantiasa hadir pada kondisi yang sangat genting dan menjadi orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Dan ini juga kita lihat bahwasanya kejadian ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hadir pada saat yang tepat. Ketika orang-orang ada yang meyakini kebenaran berita wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan ada orang-orang yang tidak meyakini kebenaran wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan ya kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau. Beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kondisi yang genting, dan beliau berusaha menjadi orang yang terbaik pada saat itu. Kemudian ikhwati fillah, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq
merupakan sosok yang menjadi pilihan Allah SWT dan Rasulnya sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Memang kisah pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah itu memang lumayan panjang ya kejadian-kejadian pada saat itu, karena ada perselisihan di antara para sahabat siapa yang akan menjadi pengganti Nabi pada saat itu. Orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin, mereka mengatakan dari orang Muhajirin lah yang pantas untuk menjadi pengganti atau pemimpin umat Islam pada saat itu. Kemudian orang-orang Ansar pun merasa mereka pantas untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW atau pemimpin bagi umat Islam pada saat itu. Akhirnya dengan panjangnya perdebatan di antara mereka dan dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin atau khalifah yang pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita pindah ke kisah ketika beliau menjadi khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 2,5 tahun. Namun banyak hal yang terjadi pada kepemimpinan beliau. Bahkan ketika setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ada di antara kaum muslimin pada saat itu yang kembali murtad. Dan ini memang banyak hal yang dihadapi oleh Abu Bakar pada saat itu. Beliau berusaha untuk memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian juga banyak di antara kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat sebagaimana yang mereka keluarkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kemudian ditambah lagi adanya munculnya nabi-nabi palsu yang berusaha untuk menguncang kehidupan kaum muslimin pada saat itu. Jadi banyak hal ya yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa kepemimpinan beliau. Kemudian pada masa kepemimpinan beliau juga munculnya ide untuk mengumpulkan Al-Quran, dikumpulkan Al-Quran yang mana tadinya masih berupa tulisan-tulisan, baik itu di kulit-kulit yang dikumpulkan, kemudian di tulang-tulang, itu berusaha untuk adanya ide untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Itu muncul sejak masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Yang namanya khalifah itu pada saat ini bisa jadi kita katakan sebagaimana seorang raja ataupun presiden pada saat ini ya kedudukannya. Beliau menguasai segala lini kehidupan atau menjadi pemimpin bagi kaum muslimin pada saat itu, mengurusi segala urusan kaum muslimin pada saat itu. Dan saking sibuknya Abu Bakar As-Siddiq dalam mengurusi keperluan kebutuhan umat pada saat itu, sehingga beliau pun terlupakan untuk mengurusi keluarga beliau. Masya Allah ya, karena saking sibuknya beliau untuk mengurusi urusan manusia pada saat itu, sehingga beliau lupa tentang nafkah keluarga beliau. Dan waktu itu beliau baru ngeh atau baru sadar itu ketika beliau menanyakan kepada istri beliau tentang apa yang masih ada di rumah beliau untuk dimakan. Maka istri beliau menjawab,
tidak ada sesuatu lagi yang bisa dimakan. Coba kita bayangkan, seorang presiden, seorang khalifah, di rumah beliau itu udah nggak ada lagi sesuatu yang mau dimakan. Kalau sekarang seandainya, apalagi musim-musim corona kayak gini ya, kalau seandainya benar-benar ya kaum muslim pemimpin-pemimpin kita berusaha untuk menghadapi musibah pada saat ini dengan benar-benar, kemudian benar-benar rela berkorban, Masya Allah ya, kalau memang semua lini masyarakat yang berusaha untuk mengikuti arahan-arahan pemimpin atau ya pemimpin kita, pemerintah kita, dan pemerintah pun siap ya untuk segala resiko yang harus dihadapi, ya mungkin akan kita dapatkan sesuatu yang lebih baik lagi gitu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq tadi, karena sibuknya beliau mengurusi urusan manusia pada saat itu, beliau pun lupa tentang apa yang masih tersisa bahan makanan yang ada di rumah beliau. Kemudian karena kondisi tersebut, kembali terfikir oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mencari nafkah kembali sebagaimana beliau sebelumnya, karena beliau merupakan seorang pedagang. Dikarenakan kebutuhan yang mendesak untuk keluarga beliau, beliau pun kembali ke pasar. Sebagaimana sebelumnya beliau sebagai pedagang kurma dan pakaian, beliau kembali ke pasar. Seorang presiden atau khalifah dagang di pasar, kira-kira gimana ya? Jadi ya inilah yang terjadi pada kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sela-sela kesibukan beliau berusaha untuk ingat kembali kebutuhan keluarga beliau, sehingga beliau kembali terjun ke pasar untuk mencari nafkah. Dan ketika beliau berjual beli untuk mendapatkan nafkah yang akan diberikan kepada keluarga beliau, manusia pun mulai merasakan kegalauan atau sesuatu yang agak janggal gitu. Kenapa? Ketika mereka butuh kepada khalifah, ternyata khalifah mereka berada di pasar, sibuk untuk mencari nafkah. Karena pada saat itu banyak urusan kaum muslimin yang harus diselesaikan oleh seorang khalifah. Namun terkadang ketika mereka mau mengadukan masalah mereka ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak dapat bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar sedang berada di pasar, sedang berjual beli untuk mendapatkan nafkah yang akan diberikan kepada keluarga beliau. Muncul lagi masalah yang baru gitu. Dan akhirnya manusia ataupun kaum muslimin pada saat itu pergi menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan perkara ini. Jadi orang-orang yang tadinya merasa butuh untuk mendapatkan kebijaksanaan seorang khalifah karena memiliki suatu permasalahan, namun mereka tidak mendapatkannya dikarenakan Abu Bakar lagi sibuk untuk berjual beli mendapatkan nafkah. Akhirnya mereka mengadukan permasalahan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab pun menerima aduan mereka. Kemudian Umar bin Khattab pun berusaha untuk mencarikan solusi yang terbaik kepada mereka dengan cara yaitu mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu secara langsung dan membicarakan apa yang menjadi aduan atau yang dikeluhkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan membicarakan permasalahan ini. Ya, sebagai seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq pun mengetahui, sadar bahwasanya tugas dan tanggung jawab beliau untuk mengurusi masyarakat pada saat itu memang sesuatu yang penting gitu.
Dan juga beliau berpikir bahwasanya kebutuhan keluarga beliau juga merupakan sesuatu yang penting. Kemudian Umar melihat kondisi ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan dengan segera, karena banyaknya perkara kaum muslimin nantinya ataupun banyaknya perkara manusia pada saat itu yang harus diselesaikan oleh seorang khalifah. Akhirnya muncul ide dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyarankan agar Abu Bakar As-Siddiq tidak boleh lagi untuk berjualan di pasar, dan sebagai gantinya ditetapkanlah rotib atau gaji untuk khalifah pada saat itu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan atau berusaha untuk mengetahui kondisi Baitul Mal pada saat itu. Yang jaga Baitul Mal siapa? Rian, siapa Rian? Ada yang tahu? Yang jaga Baitul Mal pada saat itu? Siapa tadi? Jadi waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengajak penjaga Baitul Mal, yaitu Abu Ubaidah. Beliau membicarakan berapa yang pantas untuk diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, gaji atau honor beliau. Kemudian dibicarakan, namun waktu itu ternyata Abu Ubaidah menginginkan memberi 2 pasang pakaian yang akan diberikan kepada khalifah, yang akan digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq waktu musim panas dan musim dingin gitu. Namun yang dimaksud oleh Umar bin Khattab bukan itu. Yang dimaksud adalah ada gaji yang ditetapkan dari Baitul Mal untuk kebutuhan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab pun menawarkan angka yang lumayan tinggi pada saat itu. Ana lupa ya, ana cari-cari di buku ini belum ketemu gitu. Berapa? Ana pernah nemukan dari buku lain, tapi ana juga lupa berapa angkanya gitu. Namun ketika diberikan tawaran yang lumayan tinggi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini beda ya pada zaman sekarang. Ya, yang namanya Umar, kebijakan yang beliau ambil itu tentu beliau memikirkan kebutuhan seorang khalifah dan kebutuhan keluarganya, sehingga beliau menawarkan suatu gaji yang lumayan tinggi waktu itu. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan ketawaduan beliau tidak mau menerima angka yang demikian. Beliau malah menurunkan. Beliau tidak menerima angka yang lumayan besar tadi, namun beliau menurunkan. Beda ya kalau zaman sekarang ya, saudara. Kalau sekarang dikasih 5 juta ya mintanya lebih gitu. Kalau ditawarkan gaji 5 juta ya orang pasti nawarnya ke atas bukan ke bawah. Namun ya itulah Khattab radhiyallahu anhu tahu berapa kebutuhan seseorang atau seorang khalifah, dan juga berapa kebutuhan yang harus digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kebutuhan keluarganya. Namun dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq merasa dengan mengurangi apa yang tadi ditawarkan oleh Umar bin Khattab itu, karena beliau merasa ini cukup untuk kebutuhan diri dan keluarga beliau gitu. Makanya beliau berusaha untuk menolak apa yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab tadi. Kemudian akhirnya ditetapkanlah gaji yang merupakan kesepakatan di antara mereka. Jadi banyak hal ya
dari segi ini juga atau dari hal ini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya untuk menetapkan rotib atau gaji itu ya Umar bin Khattab berusaha untuk mengetahui kebutuhan seseorang dan kebutuhan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi Umar bin Khattab menetapkan angka yang tinggi itu bukan berarti untuk berfoya-foya juga, namun beliau berusaha menetapkan angka yang sesuai dengan kebutuhan secara umum gitu. Namun Abu Bakar As-Siddiq menimbang atau memikirkan atau merasa dengan angka tersebut yang lumayan besar, maka yang beliau memilih angka yang lebih kecil dikarenakan dengan demikian, dengan angka atau dengan jumlah gaji sedemikian itu beliau merasa udah cukup gitu. Jadi ini enggak, sebenarnya bukan ada sesuatu yang juga ya, wajar-wajar aja kalau seandainya Umar bin Khattab menetapkan gaji untuk khalifah waktu itu dengan angka yang lumayan tinggi itu dikarenakan Umar bin Khattab memikirkan kebutuhan Abu Bakar As-Siddiq sehingga Abu Bakar As-Siddiq bisa fokus untuk menjalankan tugas beliau sebagai khalifah untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang dihadapi pada saat itu. Kemudian sisi lain yang kita lihat pada diri Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya beliau menetapkan atau merasa kebutuhan beliau cukup demikian, maka beliau meminta agar Abu Bakar As-Siddiq mengurangi angka yang disampaikan tadi. Jadi ini ya sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dalam menetapkan gaji itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari atau berusaha untuk mengetahui seberapa butuhnya seseorang gitu, dan orang yang akan diberi nafkah dari orang tersebut gitu. Kemudian kita lihat lagi kehidupan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi seorang khalifah. Dikisahkan bahwasanya banyak perlawanan atau peperangan yang terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun peperangan ini terjadi dalam rangka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena pada saat itu banyak orang-orang yang tadinya udah masuk ke dalam agama Islam kembali murtad dan kembali kepada ajaran agama mereka semula. Jadi banyak ya sesuatu yang akan disibukkan atau yang disibukkan sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu banyak harus mengeluarkan tenaga dan pikiran beliau untuk menyelesaikan permasalahan umat pada saat itu. Oleh sebab itu ya pantas saja ya ketika Umar bin Khattab menetapkan gaji yang lumayan besar kepada Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, sehingga agar segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin itu benar-benar diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan cara yang benar gitu, tanpa menghiraukan lagi kebutuhan keluarga beliau. Kemudian juga yang terjadi adalah adanya atau bermunculannya nabi-nabi palsu. Banyak orang atau ada beberapa tokoh pada saat itu yang mengklaim dirinya sebagai nabi dan membawa wahyu. Salah satunya adalah siapa? Huzaifah, Musailamah Al-Kadzab. Ini adalah tokoh yang paling terkenal gitu. Walaupun ada yang lain yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Dan kita ketahui bahwasanya sebenarnya Musailamah ini sudah hidup ketika atau sudah ada ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Namun ketika Nabi Muhammad SAW telah meninggal, barulah
Musailamah ini menampakkan menampakkan keyakinannya atau berusaha untuk mengacaukan situasi pada saat itu, mengklaim dirinya sebagai nabi, kemudian menjadi perkara yang besar yang harus dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Jadi di masa-masa kepemimpinan Abu Bakar tersebut banyak kejadian yang harus diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan kaum muslimin yang tenang pada saat itu, karena kegoncangan tersebut bisa menyebabkan fitnah yang besar di kalangan kaum muslimin. Contohnya adalah munculnya orang-orang yang murtad, yang mana kalau seandainya gelombang kemurtadan ini semakin bertambah, itu akan mengancam keberadaan orang-orang Islam yang lainnya gitu. Kalau tidak segera dihentikan atau kalau tidak segera diperangi, maka oleh sebab itu dengan tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil kebijakan untuk memerangi orang-orang yang murtad tadi, dan juga bermunculannya para nabi-nabi palsu yang menyebabkan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu menetapkan untuk memerangi mereka, sehingga akhirnya nanti akan tercipta kembali kehidupan kaum muslimin yang tenang, damai, dan segala sesuatu yang diharapkan kembali bisa berjalan dengan lancar kembali gitu. Ya, mungkin karena waktu sholat isya telah masuk, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin pembahasan tentang biografi kehidupan Abu Bakar As-Siddiq ini akan kita persingkat karena Anda lihat di buku ini masih lumayan panjang ya pembahasan tentang kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin nanti kita akan lebih persingkat lagi dan kita akan beranjak kepada sirah sahabat yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kehidupan mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil menjadi pelajaran bagi kita dan bisa kita jadikan suri tauladan bagi kehidupan kita. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.